menu utamanya, yaitu pertama identitas program, yang kedua peta konsep dan materi belajar kita. Nanti yang terakhir ada tugas dan soal yang akan saya berikan. Identitas program yaitu kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Tujuannya agar siswa dapat mengidentifikasi substansi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan siswa menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat dakwah di Mekah. Perkembangan Islam di Mekah ini, substansi dan strateginya ada dua ya pada saat Rasulullah berdakwah di Mekah. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah di Mekah dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah yang di Mekah ini, yang pertama ketauhidan, kemudian akhlakul karimah, hak asasi manusia, dan masalah taklid. Masalah taklid adalah ikut-ikutan yang tanpa diketahui didasari oleh iman dan takwa. Jadi strategi dakwah Rasulullah pada di Mekah ini ada dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dan yang tadi saya bahas lewat via grup WA itu secara sembunyi-sembunyi. Nanti akan kita bahas tentang dakwah secara terang-terangan. Strategi dakwah Rasulullah pada di Mekah ya, dalam mensyiarkan agama Islam pada periode Mekah ini menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mula-mula beriman kepada Allah, yaitu istri beliau Siti Khadijah, paman beliau ya, putra paman beliau Ali bin Abi Thalib, budak beliau sekaligus anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau ada juga Abu Bakar. Kemudian ada satu susuannya yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabatnya, yaitu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, kemudian Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Inilah orang-orang yang pertama masuk Islam atau golongan as-sabiqunal awwalun pada zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri dilakukan di rumah sahabatnya, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Kemudian strategi dakwah di Mekah secara terang-terangan ini ada di surat Al-Hijr ayat 94, yang intinya memerintahkan Nabi untuk menciarkan Islam secara terang-terangan. Nah, maka mulailah Rasulullah mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah. Nah, dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian bahkan pembicaraan masyarakat kota Mekah, yang pada awalnya mereka menganggap bahwa dakwah Nabi Muhammad ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Namun sering dengan perjalanan waktu, para orang-orang Arab mengikuti ajakan Rasulullah. Kemudian kalian baca ini ya, mengkaji dan mencermati teks bacaan yang telah diberikan, boleh dari buku kalian atau sumber-sumber yang kalian miliki, boleh dari internet ya. Ini soal-soal ya, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalian foto, boleh kirim lewat WA atau GCR.